hati-hati karena menjaga hati bisa salah hati. Peraturan di event ini, gak boleh tidur selama event, gak boleh berisik sendiri selama event, gak boleh bermesraan dengan pasangan halal karena mengganggu mata-mata para jomblo fisabilillah. Silahkan merekam sebanyak-banyaknya kegiatan event ini untuk dipublikasikan. Jangan lupa tag akun @tanda-cinta-organizer, @teman hijrah garis bawah, @Ahilman Fauzi. Event ini disupport oleh sekali lagi ya. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi buat kita semua, luar biasa banget ya. Ada juga bapak-bapak sama ibunya, sama istri dan keluarganya dari Kuningan, cowok-cowok mau ketemu Ahilman. Masya Allah, terima kasih. Tepuk tangan dong buat kita semua yang hadir hari ini. Masya Allah. Setiap orang yang hidup itu pasti diuji, betul? Pasti diuji. Kenapa? Karena ciri orang hidup itu pasti dapat ujian. Makanya sering Ahilman bilang, kalau nggak mau diuji jangan, betul? Alias mati. Karena ciri orang yang hidup itu dikasih ujian. Dan ini bukan kata Allah, ini kata Allah. Perhatikan Quran surat Al-Mulk ayat 2. Ahilman yakin teman-teman di sini kan sudah pada hafal kan surat Al-Mulk kan? Kok kayak menegangkan ini macam? Yakin kan teman-teman sering baca ya. Tolong ini amalan sederhana tapi teman-teman jaga ya. Barang siapa yang selalu membaca surat Al-Mulk sebelum tidur, maka nanti Allah akan jaga dirinya dari siksa kubur. Makanya dijaga betul apa yang bisa kita hadirkan. Allah berfirman di surat Al-Mulk ayat 2. Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Perhatikan dengan iman. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Sebagai apa Ustaz? Sebagai ujian. Jadi ternyata apa yang kita dapatkan dalam hidup ini hakikatnya adalah apa? Ujian. Betul? Sehat,
ujian. Sakit, ujian. Kaya, ujian. Miskin, ujian. Punya suami yang soleh, ujian. Ada yang disebut dengan orang bodoh, sibuknya mengeluhkan ujian. Ngeluh. Ada kan ya? Yang story itu vibes-nya negatif banget. Ada nggak? Yang kalau kita baca jadi toksik buat kita kan? Apa sih orang ini kayaknya? Apa sih itu kan? Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Kalau kita ketemu orang itu ngeluh terus sama kita, ada nggak? Jadi kalau ketemu aja dari wajahnya ada kayak ada curhat dong gitu. Ada yang gitu, ada nggak? Ada, ngeluh dia. Ketemu si ini ngeluh, ketemu si ini ngeluh, ketemu si ini ngeluh. Pertanyaan saya, ngeluh menyelesaikan masalah atau tidak? Tapi sering ngeluh. Yang mana orang? Orang yang sedang diuji itu orang yang dijanjikan masuk surga. Allah sayang, kenapa orang yang diuji dijanjikan masuk surga? Iya, ujiannya makin berat, sabarnya makin besar. Betul? Bukankah surga diperuntukkan bagi orang yang sabar? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kamu sekalian yang sabar ketika hidup di dunia. 3. Orang yang sedang diuji itu dihapuskan dosanya. Seberat ini ya ujian saya. Iya, boleh jadi sebelum ini ada dosa yang kita lakukan, ada maksiat yang kita kerjakan, dan Allah titipkan ujian kepadamu. Dengan ujian itu Allah sedang ingin menghapuskan dosa-dosa. Karena mohon maaf, tidak ada satupun musibah yang terjadi dalam hidup kita kecuali semua dihadirkan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Surat Asy-Syura ayat 3. Maka yang keempat, orang yang diuji itu orang yang dicintai oleh siapa? Allah. Yang di sini mau dicintai Allah? Gimana caranya Ustaz? Allah titipkan ujian kepada hamba tersebut. Allah hadirkan ujian kepada hamba tersebut. Kenapa? Diakui atau tidak? Kalau pas lagi diuji, rasa dekat gak sama Allah? Kalau pas lagi sulit, ngerasa dekat gak sama Allah? Kalau ketika masalahnya tambah berat, tambah dekat gak sama Allah? Makanya kata Nabi, wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kata Nabi, dan sungguh Allah jika sedang mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah segerakan ujian kepada hamba tersebut. Sayang, Allah lagi mencintai. Kalau lagi dipuji, Allah sedang memeluk tubuh. Kalau sedang dipuji, Allah sedang mengusap kepalamu. Kalau sedang dipuji, Allah sedang menyapamu. Boleh jadi selama ini kamu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kelima, orang yang sedang diuji ini, yang kelima adalah orang yang diangkat derajatnya. Sekolah gak mungkin naik kelas kalau gak ikut apa? Ujian. Ahilman sejak kecil anak yatim, sering saya cerita. Dulu saya pernah pada fase menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa Engkau menguji aku seberat itu? Sampai pada titik saya paham, Hilman, boleh jadi Allah memberatkan ujianmu
Karena Allah sedang menyiapkan kamu jadi orang yang besar di waktu yang akan datang. Seseorang gak mungkin bisa menemukan titik terindah kalau dia belum merasakan titik terendah. Betul? Dan biasanya makin dalam ujiannya, makin berat masalahnya, makin luar biasa rasa cinta yang ditanamkan di hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaan selanjutnya, lanjut. Apa yang perlu kita hadirkan, Ustaz? Apa yang perlu kita hadirkan dari ujian ini? Ternyata sederhana, teman-teman. Ketika ujian menimpamu, artinya Allah itu sedang apa? Mencintaimu, bukan membenci. Saya ulang. Ketika ujian menimpamu, berarti Allah itu sedang mencintaimu, bukan membenci. Sekarang apa sikap terbaik? 3 saja. Ustaz, apa sikap terbaik yang bisa kita hadirkan agar hati ini bisa merubah titik terendah jadi titik terindah? Yang pertama, M-nya adalah apa? Menerima. Apa yang pertama? Yang ngasih ujian siapa? Allah. Yang ngasih ujian siapa? Allah. Yang ngasih ketentuan siapa? Allah. Yang ngasih sesuatu untuk hidup kita siapa? Allah. Sekarang pertanyaannya, kalau Allah yang ngasih, baik nggak? Baik. Kalau Allah yang berikan, baik nggak? Baik. Maka sikapnya apa? Ridho, menerima. Terima banget semua yang Allah kasih, sebagaimana engkau menerima kebaikan yang Allah kasih. Terima banget semua yang Allah kasih, sebagaimana kamu terima nikmat yang Allah titipkan kepadamu. Maka Allah senang sama hambanya ketika hambanya dititipkan ujian, kemudian hamba itu apa? Ridho, menerima. Nanti di sisi 2 kita bahas gimana cara menerima. Tapi kira-kira sikap yang pertama apa? Menerima. Sudah terjadi, gak boleh komplain. Menyadari. Apa? Menyadari. 3 saja. 1, sadar diri. 2, sadar mati. 3, sadar dengan dosa diri yang pernah kita lakukan. 3. 1, sadar apa? Diri. 2, sadar mati. 3, sadar dosa yang pernah kita lakukan. 1, sadar diri. Yakin ya, Allah nggak mungkin dititipin sesuatu yang berat sama kita kecuali Allah tahu kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. 2, sadar apa? Mati. Dunia bukan tempat tinggal kita, dunia tempat meninggal kita. Besok lusa selesai, badai pasti berlalu, hujan pasti ada kurang enak raat gitu ya. Teman-teman sekalian, manusia itu setidaknya akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Ada berapa? 12. 1 namanya alam ruh. 2 namanya alam rahim. 3 namanya alam dunia. 4 namanya alam kubur. 5 namanya alam kiamat. 6 namanya alam dibangkitkan, disebut dengan yaumul ba'ats. 7 alam dikumpulkan, disebut dengan yaumul mahsyar. 8 alam ditimbangkan, disebut dengan yaumul mizan.
9 alam dihitungkan disebut dengan yaumul hisab. 10 alam diberikan pertolongan disebut dengan yaumus syafaat. 11 alam diperjalankan di sebuah jembatan disebut dengan yaumus sirat. 12 alam ditentukan setiap amalan disebut dengan yaumul akhirah, tempat terakhir, surga atau neraka. Ada berapa semuanya? 12. Sekarang kita di fase mana? Fase dunia. Berarti baru masuk ke berapa? Ketiga. Betul? Masih lama nggak? Nah ini M yang ketiga, mendekat. Mendekat sama siapa? Gak ada yang lebih dekat sama kita kecuali siapa? Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watid da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila mereka bertanya tentangku, katakan, aku ini dekat. Manusia bisa nyakitin kita, tapi Allah nggak akan pernah nyakitin kita. Setuju? Manusia bisa menzolimi kita, tapi Allah nggak akan pernah menzolimi kita. Makanya mohon maaf ya, ada yang bilang begini, aku disakiti sama dia. Enggak. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Kamu hanya salah menempatkan harapan. Yang harusnya harapan itu ditempatkan kepada Allah, tapi kamu menempatkan kepada siapa? Manusia. Maka maaf ya, siapa yang terlalu berharap kepada manusia, maka Allah akan titipkan ke dalam hatinya pedihnya pengharapan karena terlalu berharap kepada manusia. 3M, sikap terbaik. M yang pertama apa? Menerima. M yang kedua? Menyadari. M yang ketiga? Itu kan gerakan boleh ya? Oke. Ini menerima gini. Menerima. Tuh 2, 3. Lebih keras? Menerima. Yang keras ucapannya ya. Bukan lagi umat yang tersirat dan anugerah yang terindah. Percayalah, setelah itu kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan dari ujian kita saat ini. Setuju apa enggak? Setuju. Hikmah itu datangnya bukan di awal. Di awal itu namanya apa? Registrasi itu biasa. Kebaikan itu, pelajaran itu datangnya kadang di akhir. Apa bedanya ujian di sekolah dengan ujian dalam hidup? Kalau di sekolah dikasih pelajaran dulu baru ujian. Kalau dalam hidup dikasih apa? Ujian dulu baru dikasih pelajaran. Terakhir, catat kalimat ini baik-baik ya. Tolong catat baik-baik. Terakhir, ini harus jadi catatan untuk kita semua tentang ujian hidup. Ujian berat memang menaruhmu di bawah, tapi saat itu sebenarnya kita punya kesempatan untuk banyak bersujud. Ujian hidup memang menempatkan kita di bawah, tapi di saat itu justru kita punya banyak kesempatan untuk banyak apa? Bersujud. Maka teman-teman, percayalah, hidup ini tentang apa? Semua ada waktunya, semua ada saatnya, semua ada masanya. Kita tidak mungkin mendapatkan kesedihan dan kesulitan kecuali di saat yang bersamaan Allah sedang apa? Merencanakan kebahagiaan dan kebaikan. So, awal tahun 2024 ini tetap kuat, tetap semangat,
Mudah-mudahan tahun ini lebih bahagia dibanding tahun-tahun yang sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi catatan untuk kita semua. 3M agar bisa merubah titik terendah jadi titik terindah. M yang pertama menerima, M yang kedua M yang ketiga. Setelah ini belajar ridho, setelah ini belajar sadar, dan setelah ini belajar mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Tepuk tangan untuk kita semua yang hadir. Masya Allah. Media A dan pengajar juga. Sebelumnya saya mau bercerita juga. Alhamdulillah, memang setiap orang itu dikasih ujiannya sesuai pasti. Menurut aku juga seperti itu bilangnya. Ada kalanya dimana saat itu saya sedang merintis karir juga, dan saya juga berusaha, tapi tetap saja ada jatuh bangunnya. Dan alhamdulillahnya, masya Allah, Allah bisa membantu saya di situ. Dan saya ingin bertanya, Pak, bagaimana cara menyikapi takdir jalan Allah yang ditentukan untuk kita, yang tentunya tidak semuanya itu adalah menjadi takdir terindah kita. Dan apa ada contoh konkret selain memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah? Karena juga mungkin dan teman-teman tahu bahwa saat kita berproses untuk menuju hijrah itu godaannya banyak sekali gitu kan ya. Saya jujur banyak juga yang bilang kayak itu mah cuma kayak menutupi sebelum-sebelumnya gitu, atau nggak ikuti. Sudah hadir di sini dan juga ngasih insight pertanyaan buat kita semua. Teman-teman, ada satu hal yang harus kita sadari. Apa itu? Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Setuju? Kita tidak akan bisa menyenangkan semua. Maka mohon maaf ya, kita itu berbuat baik bukan agar orang jadi baik ke kita, tapi kita berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik ke kita. Setuju? Orang yang berilmu, semua orang yang berilmu masih rugi kecuali orang yang beramal. Semua yang beramal masih rugi kecuali orang yang istiqomah. Dan semua yang istiqomah masih berpotensi rugi kecuali orang yang ikhlas. Dan semua orang yang beramal istiqomah dan ikhlas itu juga masih rugi kecuali orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ayo kita ulangi. Semua orang itu rugi kecuali orang yang berilmu. Semua yang berilmu masih rugi kecuali orang yang beramal. Semua yang beramal masih rugi kecuali orang yang istiqomah. Semua yang istiqomah masih berpotensi rugi kecuali orang yang ikhlas. Semua yang beramal istiqomah dan ikhlas masih berpotensi rugi kecuali orang yang wafat dalam keadaan istiqomah. Berarti ujung dari amal kita bukan amal kita, tapi ujungnya adalah kita masih istiqomah saat ajal menjemput kita. Betul? Maka di awal nggak apa-apa, ikut-ikutan dulu sama orang, seneng dulu, boleh nggak? Kayaknya asik nih kajian, datang dulu, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan Allah yang ngisi itu buat kita. Makanya selepas dari sini nothing tulus aja, jalan aja. Ada yang suka berbusa, namanya deterjen. Betul?
Saya Heri dari Pamayanan, Bogor. Izin bertanya, saya punya masalah dengan orang tua. 2 tahun yang lalu atau sekitar 3 tahun yang lalu, ibu saya divonis kanker darah, dan qadarullah sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Di sini saya ingin bertanya, ketika di saat ini ayah saya memutuskan untuk menikah kembali, ada perasaan di dalam hati anak-anaknya yang sulit untuk menerima hal tersebut. Di sini bagaimana kami sebagai anak-anak untuk bisa menerima hal tersebut, di mana saya juga memahami kebutuhan dari bapak saya untuk dirawat atau dilayani oleh istrinya. Tapi di sini masih ada rasa sulit untuk menerima dari kami anak-anaknya. Jadi bagaimana sikap kami sebagai anak-anak dalam hal ini? Oke, baik, terima kasih banyak Kak ya. Berat nggak sih? Dua kayaknya berat ya. Ya, ada 3 yang harus kita hadirkan sebagai seorang anak kepada orang tua. 1, muliakan. 2, cukupkan. 3, bahagiakan. Ada berapa? 1, muliakan. 2, cukupkan. 3, bahagiakan. Tentu akan sangat sulit kalau posisinya menggantikan, betul? Ibu sambung yang boleh jadi nanti dinikahi oleh ayah nggak akan bisa menggantikan posisi ibu kandung kita yang sebelumnya. Maka angle-nya jangan dilihat dari kita anaknya, tapi posisikan diri kita dalam diri ayah kita. Betul tadi, seorang ayah pasti butuh ada yang melayani, ada yang mendampingi. Itu yang harus kita ngerti gitu. Maka posisi kita yang sebagai seorang anak, jika ini membuat ayah bahagia, lakukan. Jika ini membuat ayah senang, lakukan. Jika ini membuat ayah bisa menemukan kebaikan dalam hidup, lakukan. Tapi ayah juga ngerti bahwa kami anaknya punya hak juga tentang ayahnya, betul kan? Lebih kepada komunikasi sebenarnya. Mungkin sebelum nanti ayah melangkah lebih jauh, ketemu dulu, ngobrol dulu dengan semua anak-anaknya. Nanti bilang kira-kira apa yang jadi unek-unek dari anaknya kalau ayah nikah lagi. Sampaikan aja. 1, 2, 3, 4. Setelah selesai, nanti kembalikan kepada posisi ayah seperti apa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Afida dari Samarinda. Mau tanya Ustaz, kebanyakan kita tuh sebenarnya punya masalah. Tadi kan Ustaz udah bilang menata hati, membuat titik terendah jadi terindah tuh ada 3M ya. Nah, masalah pertamanya itu di menerimanya aja sudah berat gitu Ustaz. Gimana caranya biar bisa sampai ke M yang ketiga? Intinya tuh mau mengiklasin semuanya itu kayaknya berat banget, padahal dijalani gitu. Tetap dia sampai hari ini tetap dilakuin. Tadi Ustaz bilang gimana ya, jawab sendiri, kerjain sendiri, tapi ngedumel sendiri. Nah, mau ikhlasnya itu gimana gitu Ustaz? Cara kita bisa menerima M yang pertama gitu ya. Iya, jadi kan kita sampai ke yang M ketiga tuh harus pertama dulu kan yang kita lalui. Nah, yang pertamanya sudah berat, gimana mau lanjut kedua dan ketiga gitu. Oh, coba Teteh, boleh lebih dalam ya? Oh kayak ragu gitu sih. Jangan biasa aja. Iya. Apa masalah yang sangat berat sampai membuat kita tuh gak bisa sampai nerima keadaan ini?
menyangkut orang lain kan, atau lebih kepada musibah yang Allah titipkan kepada kita? Menyangkut orang lain dan sama yang kita terima juga sih. Oke, sesakit apa perasaan? Sakitnya di sini. Iya, saya nggak mau lihat ke sana berarti kalau gitu ya. Coba, sesakit apa sampai orang lain yang hadir itu bikin luka yang begitu dalam sampai katanya nggak mau nerima keadaan? Kita kadang sudah usaha gitu ya Ustaz, untuk memperbaiki mungkin hubungan kita sama entah itu keluarga gitu, tapi kayaknya tetap salah, jadi akhirnya udahlah capek lah gitu. Maka tapi tetap dijalani sampai hari ini. Tadi saya bilang menerimanya itu berat banget Ustaz. Tapi udah diterima kan? Ya dijalani kan. Biasanya. Tenang. Saya pun ini standby, walaupun ini ya standby. Ini kan baru mulai kita ngobrol kan. Tenang, aduh. Ini mah menerima satu aja susah ya. Aduh, tenang mama. Aduh, ikut lagi santai ya. Iya, Masya Allah. Iya. Tepuk tangan dong buat kita. Siapa namanya tadi? Apri. Oke. Terima kasih Ustaz. Sama-sama dulu saya jawab loh ya. Kita bisa dulu. Oh iya. Kok makin sini makin gimana gitu ya? Bentar ya, kalau apa kalau ada bercanda nggak apa-apa ya. Bercanda. Gini, nerima itu mudah apa susah? Ya sudah, cukup sekian dan terima kasih. Teman-teman udah jawab susah dari awal. Coba, begini analoginya. Kenapa teman-teman kok kayaknya susah buat nerima sesuatu? Kenapa Mang? Apa yang benar ya Mang? Ini pertanyaan berdasarkan kenapa jadi benar? Kok yang benar sih Mama? Aduh. Kenapa kadang kita malah sering kita susah nerima sesuatu? Betul? Biasanya jawabannya karena kita tidak menyiapkan ruang di hati kita untuk menerima sesuatu itu. So kuncinya ini jawabannya. Kalau kita semua pengen belajar menerima sesuatu, belajar melapangkan dulu hatinya agar ada ruang, yang ruang itu nanti diisi dengan sikap menerima tadi. Contoh, teman-teman kalau disakiti sama seseorang, yang dipikirin Allahnya atau orang yang nyakitin kitanya? Orangnya. Kalau kita disakitin, kalau di hati ini ruangnya diisi sama orang yang nyakitin, maka mohon maaf, sebanyak apapun orang yang akan datang ke kita, gak akan bisa ngisi ruang itu. Karena ruang yang lama masih terisi dengan orang yang menyakiti kita. Kalau kita pernah terluka, jangan pernah berusaha menghilangkan lukanya, karena sampai kapanpun engkau tidak akan bisa melakukannya. Cukuplah dengan menyembuhkan luka itu. Setelah luka itu sembuh, yakinlah Allah akan gantikan luka itu dengan rasa manis yang engkau akan dapatkan. Kalau kita pernah jatuh, terluka kan, jangan digesek, perih, sakit, betul? Udah, kasih betadine, kasih obat merah, nanti lama-lama lukanya kering kan. Setelah lukanya kering, Allah akan kasih kebaikan pada bagian tubuh yang lain, karena engkau bisa belajar menyembuhkan dengan luka yang sebelumnya. So, untuk yang menyakiti kita, jangan fokus kepada yang menyakitimu, fokuslah pada dunia yang hari ini mencintaimu. Ustadz, semua orang membenci saya Ustadz. Itu mah introspeksi diri berarti ya. Ada masalah berarti dengan kita itu. Tapi
malam pasti berganti siang, betul? Panasnya siang akan berganti dengan teduhnya malam. Dalam hidup kayaknya nggak semua orang kok nyakitin kita. Banyak orang yang mencintai kita, hanya fokus kita kadang-kadang terlalu fokus kepada yang membenci kita, sehingga tidak ada ruang untuk disimpan di hati orang yang mencintai kita. Belajar lapang dulu teh, lapangin, nanti Allah akan bimbing hati teteh untuk bisa menambah kebaikan. Terjawab ya teteh ya, kita harus bisa menerima juga melapangkan hati kita dulu ya. Saya Mira dari Cimahi Bogor. Saya mau tanya, saya ini kan masih muda, tapi ujian saya itu dari sebuah percintaan. Karena kan di dalam prosedur cerita dan doa semoga dipertemukan dengan laki-laki yang soleh, baik, dan menyayangi saya serta orang tua saya. Tapi kenapa saya di ujian selalu dipertemukan dengan laki-laki yang kurang baik? Kok kayak duduk saya? Dokter tadi Ujian itu selalu datangnya dari persoalan laki-laki. Jadi cara menyikapinya bagaimana? Karena dalam hidup saya selama saya kenal laki-laki saya tidak tahu. dari usia berapa saat ini teteh? Januari 15 sampai 20 tahun. 23, 24 wahai ikhwan, cocok? Emang. Tapi teteh gimana? Saya mau nanya begini ya. Ada yang sampai pada level mau nikah tapi nggak jadi. Sampai ke tahap itu teteh? Yang ditanya beliau ya. Tapi yang berteriak yang di belakang. Ada katanya. Oke, ada ya. Udah serius. Serius dari aku pecat. Bukan masalahnya karena saya pergi kerja cuma sama teman laki-laki satu kampung, tapi dia meminta saya selingkuh. Jadi saya pikir itu banget. Dan seperti saya Trauma. Boleh lagunya trauma dong? Ada backstory-nya kan langsung. Bukan hidupmu yang hancur, usahamu, bukan masa depanmu. Saya ulang, yang gagal rencanamu, bukan hidupmu. Yang hancur usahamu, bukan masa depanmu. Jangan gara-gara satu orang yang menyakitimu harus menghancurkan kebaikan dalam hidup yang Allah titipkan kepadamu. Teteh bilang, "Der mantan, maafkan aku yang dulu. Buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya." Teteh yang sudah berlalu, tutup lembarannya, buka lembaran baru. Setuju? Teteh cantik, teteh baik. Kalau orang itu nggak berjodoh sama kita, berarti Allah tahu dia bukan yang terbaik untuk kita. Kadang cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang nggak baik untukmu, Allah mematahkan hatimu. Bukan untuk menghancurkanmu, bukan. Tapi sengaja Allah mematahkan hatimu agar setelah ini kamu bertemu dengan orang yang bisa membahagiakanmu. Ibaratnya begini, ada anak kecil yang pengen main pisau. Bukan orang tua gak bisa ngasih, bisa, tapi tahu membahayakan, betul? Maka pisau itu diambil dan digantikan dengan mainan yang lain. Kadang dalam hidup Allah bukan tidak memberi apa yang kamu mau, bukan, tapi Allah tahu dia bukan yang terbaik untukmu.
Aku jauhkan kamu sama orang itu, biarkan hatimu lapang sampai kamu bertemu dengan orang yang kelak membahagiakan. Tapi siapa AA? Nah itu pertanyaannya. AA juga nggak tahu. Pertanyaannya akan bisa dijawab dengan lapangnya hati kita untuk 3M. M yang pertama apa? Menerima. M yang kedua menyadari. M yang ketiga menekan. Teteh terima laki-laki itu nggak baik, udah mangga silahkan ambil. Teteh kalau mau keren nikahan dia datang. Asik. Datang. Oh, bingkisan ah. Oh, bingkisan. Langsung ke meja makan, ambil piring, banting. Itu Dia lebih pemberani. Teteh dia mau nikah, doain. Ya sudah, kamu sudah mendapatkan yang terbaik. Tapi pesanku satu ya, jangan sakiti perempuan itu. Cuma aku yang disakiti olehnya. Dia jangan gitu. Pasti ada bermanfaat. Teman-teman mau nggak share kebaikan hari ini? Teman-teman, ini banyak sama teman-teman. Dibilang ada kalimat mutiara yang bisa teman baca. Di buku ada kalimat-kalimat yang bisa menguatkan di layar. Sebenarnya di PowerPoint agar teman-teman bisa baca sama-sama. Siapapun yang hari ini lagi diuji dan ujian berat, ingat semua kalimat baik tadi. Insya Allah. Mudah-mudahan doa kita semua di pagi hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berharap semoga kehidupan kita di tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun kita yang sebelumnya. Istighfar 3 kali.